Mulai saja Bu ya. Halo, Bu Tuti. Terima kasih. Sebentar ya. Ya. Baik. Bentar. Pasiennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul untuk menghadiri pertemuan perkuliahan dari yang akan disampaikan oleh Pak Sena. Nah, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Sena untuk memberikan paparan kepada para mahasiswa dan mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Tuti atas kesempatannya. Mungkin kali ini sebenarnya harusnya Ibu Eni ya, Bapak Ibu cuma mendadak beliau ada urusan lain, harus mengajar juga di tempat lain, jadi sementara saya diminta untuk menggantikan beliau. Mungkin di sini juga saya sedikit ingin menyampaikan materi terkait apa yang sudah saya alami juga, terkait praktek-praktek juga dalam e-commerce. Jadi kita mungkin di sini bisa saling diskusi saja. Apalagi di sini ada kebetulan ada Pak Indra ya yang dari Bukalapak kalau tidak salah. Jadi barangkali nanti Pak Indra juga bisa saling sharing gitu, seperti apa sih kondisi marketplace saat ini gitu. Khususnya di Bukalapak, salah satu tempat kerja Pak Indra ya. Namun beliau belum masuk sepertinya. Jadi Bu ini juga menitip pesan ke saya untuk menyampaikan beberapa aturan atau regulasi yang mendasari dari kegiatan e-commerce ya Bapak Ibu. Namun memang ketika kita berbicara dasar hukum atau peraturan-peraturan terkait pelaksanaan e-commerce itu tidak dipungkiri pasti akan tertuju kepada perlindungan konsumennya ataupun teknis dalam penyelenggaraan transaksi elektronik. Namun di sini saya coba persempit menjadi fokus kepada perlindungan konsumennya, khususnya dalam kegiatan e-commerce. Nah, jadi di sini saya coba ambil dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, Bapak Ibu, yaitu nomor 8 tahun 1999, yaitu perlindungan konsumen itu adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Nah, jadi bisa dilihat di sini, jadi perlindungan konsumen ini yaitu sangat berkaitan dengan memenuhi seluruh hak konsumen. Nah, di sini perlu diketahui nih oleh para pelaku usaha ya, Bapak Ibu, karena penting sekali kita mengutamakan hak konsumen, karena disinilah bisa dikatakan jantung dari pelaksanaan perdagangan gitu. Karena di mana ada istilah juga atau ada pepatah konsumen ini adalah raja ya, Bapak Ibu. Jadi kita harus mengutamakan khususnya hak-hak konsumen tersebut. Nah, ini diambil dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu hak konsumen itu diantaranya perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keamanan, kemudian promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial, ekonomi konsumen, kemudian tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen, kemudian pendidikan konsumen, kemudian tersedianya upaya ganti rugi yang efektif, kemudian yang terakhir yaitu kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapat. Mungkin nanti saya akan coba menjabarkan secara detail terkait perlindungan undang-undang konsumen ini ya Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat dari sini. Inilah kurang lebih terkait aturan-aturan atau regulasi yang sangat relevan dengan kegiatan e-commerce, khususnya perlindungan konsumennya ya Bapak Ibu. Jadi di antaranya yang pertama itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang sering kita dengar dengan singkatan Undang-Undang ITE ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, jadi di antara ini pada peraturan
pemerintah ini lebih spesifik ya Bapak Ibu diatur tentang e-commerce. Sebenarnya untuk istilah e-commerce itu sendiri itu tidak digunakan dalam aturan atau peraturan-peraturan yang ada ya Bapak Ibu. Jadi lebih dikenal kalau secara istilah Indonesia yaitu perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi di dalam beberapa regulasi ini itu istilah e-commerce tidak disebutkan dalam klausal ataupun pasal-pasal yang ada. Nah, di sini saya coba mengupas yang pertama tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Bisa dilihat di sini. Nah, ini perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu diatur definisi perlindungan konsumen pada pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Nah, yang selanjutnya itu di dalam pasal 4, angka 4 menyatakan bahwa barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang jasa ya Bapak Ibu. Jadi bisa dikatakan transaksi elektronik ini atau e-commerce ini tidak hanya fokus kepada barang ya Bapak Ibu, namun bisa jasa juga gitu. Karena apalagi zaman sekarang kan kita juga bisa promosi melalui media apapun, baik media sosial maupun marketplace yang kita kenal saat ini seperti Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya. Apabila diperhatikan itu juga tidak semua berbentuk barang yang diperdagangkan ya Bapak Ibu. Namun jasa juga ada gitu. Mungkin tapi lebih berbeda dalam sistemnya ya Bapak Ibu untuk khususnya jasa ini. Jadi ini jasa ini diatur juga dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan. Nah, jelas ya Bapak Ibu, jadi bisa berbentuk layanan seperti konsultan, seperti profesi Bu Ratu ya, sudah join. Nah, seperti Bu Ratu sebagai konsultan itu kan termasuk ke dalam jasa ya Bapak Ibu. Jadi balik lagi, perdagangan itu tidak hanya fokus kepada produk barang, namun termasuk jasa juga, maka diatur juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian selanjutnya diatur juga terkait promosi. Pasal 1 angka 6, promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. Cukup jelas ya Bapak Ibu untuk melihat definisi ini. Nah, ini hak-hak yang lebih spesifik. Tadi sebelumnya sudah saya sebutkan ya Bapak Ibu, namun ini lebih detailnya yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kemudian yang keenam, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara yang tadi ya Bu, secara patut. Kemudian selanjutnya hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Kemudian hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang terakhir, hak konsumen adalah hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Ini jelas ya Bapak Ibu, jadi sebagai pelaku usaha ini harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pelaku usaha betul-betul harus memahami terkait khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Namun saya sempat berpikir kenapa hanya ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu, namun tidak ada Undang-Undang Perlindungan Pelaku Usaha gitu ya Bapak Ibu. Karena kurang fair aja gitu ya Bapak Ibu, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur, dalam perlindungan pelaku usaha tidak diatur. Namun jangan salah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga
mengatur terkait hak-hak yang dimiliki pelaku usaha. Dan di sini Bapak Ibu juga bisa lihat apabila Bapak Ibu selaku pelaku usaha, disinilah hak-haknya juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar. Bentar Bapak Ibu, ini agak masalah. Halo tes, mohon maaf Bapak Ibu, saya terlempar ini. Sepertinya sinyalnya nih, tiba terlempar. Izin saya share lagi ya Bapak Ibu. Nah, baik, sudah tampil lagi. Saya lanjut. Nah, jadi dari hak pelaku usaha ini, yang kedua itu hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bersikap tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang terakhir, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan. Ini Bapak Ibu, jadi secara aturan hak-hak pelaku usaha pun ternyata diatur juga dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, walaupun judulnya terkait perlindungan konsumen, namun perlindungan pelaku usaha pun telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, kita kembali ke bahan sebelumnya. Tadi sudah dijelaskan terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa membaca sendiri ya Bapak Ibu untuk terkait regulasi khususnya perlindungan konsumen ini dalam e-commerce. Namun balik lagi, sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sudah cukup lama ya Bapak Ibu. Bisa dilihat itu dari tahun 1999 yang bisa dikatakan khususnya menurut saya pribadi ini saya rasa sudah tidak bisa mengcover keadaan perkembangan teknologi saat ini ya Bapak Ibu. Jadi diperlukan suatu aturan baru, aturan yang mengikuti zaman, karena hukum itu harus bersifat dinamis, mengikuti perkembangan masyarakat. Seperti yang kita ketahui saat ini, perkembangan teknologi terus melesat, maka kita hampir sudah masuk ke masa era industri 5.0 ya, Bapak Ibu. Walaupun saat ini kita masih masuk ke industri 4.0, namun mungkin tidak akan terasa suatu saat kita juga akan memasuki industri 5.0. Dan di sinilah diperlukan aturan-aturan yang mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti perkembangan masyarakat, khususnya dalam perkembangan teknologi, maka muncullah undang-undang yang awalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian mengalami perubahan itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun ada isunya juga, bahkan saat ini juga isunya sedang akan ada perubahan lagi nih terkait Undang-Undang ITE. Karena lebih terkenalnya itu terkait pasal karetnya ya Bapak Ibu. Jarang sekali gitu dengar untuk terkait sistem perdagangannya gitu dalam menggunakan Undang-Undang ITE ini. Mungkin untuk terkait Undang-Undang ITE ini sudah pernah dijelaskan ya Bapak Ibu pada saat saya membahas HKI terkait dasar hukum apa saja sih yang bisa kita kenakan atau diberlakukan dari Undang-Undang ITE ini untuk kegiatan e-commerce ataupun transaksi elektronik. Sudah beberapa pasal yang waktu itu saya sebutkan, diantaranya itu pasal 27, pasal 28, itu bisa kita gunakan terkait dalam penyelenggaraan transaksi elektronik. Jadi mungkin langsung saja saya coba membahas sedikit terkait peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi balik lagi Bapak Ibu, istilah yang digunakan di sini bukan e-commerce, melainkan perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, kita coba kupas satu persatu. Nah, apabila Bapak Ibu lihat peraturan ini cukup spesifik mengatur terkait transaksi e-commerce ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu khususnya selaku pelaku usaha maupun pengelola marketplace bisa lebih memperdalam atau membaca atau memahami aturan khususnya ini ya Bapak Ibu, karena ini terbilang masih baru ya Bapak Ibu, itu diberlakukan pada tahun 2019. Nah, diantaranya di
Ini sudah diatur juga, kita lihat pasal 1 angka 2, arti dari perdagangan melalui sistem elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Di sini e-commerce bisa terbilang ke dalam sini ya, maksudnya Bapak Ibu, karena definisinya sama. Kemudian ini juga sangat relevan dengan marketplace ya Bapak Ibu. Maka saya berharap sekali mungkin Pak Indra bisa join, bisa saling sharing nanti sesuai pengalamannya dalam mengelola marketplace khususnya. Karena ini ketika kita berbicara e-commerce sangat relevan sekali gitu dengan marketplace gitu. Karena e-commerce itu lebih kentalnya dengan marketplace ketimbang media sosial ya Bapak Ibu. Karena kalau media sosial sebenarnya fitur-fiturnya tidak terlalu tidak terlalu rapi mungkin, atau tidak terlalu terstruktur seperti marketplace yang kita kenal seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Nah ini kemudian diatur juga sistem elektronik ini yang dimaksud adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Nah, ini juga ya Bapak Ibu sempat dijelaskan juga ya oleh Ibu Eni pada pertemuan pertama kalau tidak salah terkait perjanjian ataupun kalau di dalam e-commerce mungkin bisa dikenal dengan istilah kontrak elektroniknya, itu adalah perjanjian para-pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Mungkin kalau Bapak Ibu sering perhatikan ketika kita melakukan pendaftaran atau registrasi membuat akun khususnya di marketplace ya Bapak Ibu, itu biasanya ada term and condition atau ada muncul biasanya kita diminta exit atau mengabaikan ignore. Nah, di sini kita disodorkan pilihan tersebut. Namun kadang kita malas untuk membaca ya Bapak Ibu. Di sini kadang kelemahannya yaitu kadang-kadang kita main klik-klik aja. Nah, berarti itu artinya berarti kita menyetujui dengan segala peraturan ataupun syarat yang diberikan oleh pihak pengelola tersebut. Nah, kemudian selain itu di pasal 2 juga diatur mengenai lingkup pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik. Ini meliputi pihak yang melakukan PMSE, kemudian yang kedua persyaratan dalam PMSE, kemudian yang ketiga penyelenggaraan PMSE, yang keempat kewajiban pelaku usaha, yang kemudian elektronik. Ini masih banyak ya Bapak Ibu, jadi ini kurang lebih lingkupnya. Mungkin Bapak Ibu bisa memahami lebih dalam atau mengkaji ulang terkait aturan yang ada ini. Kemudian saya mencoba mengkaji beberapa pasal yang cukup related ya Bapak Ibu, yang sangat berkaitan dengan kegiatan e-commerce. Nah ini pihak-pihak yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik, itu diantaranya dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut para pihak. Nah ini untuk detailnya. Untuk hubungan privatnya itu dapat dilaksanakan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha dengan konsumen, kemudian pribadi dengan pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan instansi penyelenggara negara dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kita lihat di pasal 12. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, khususnya sebagai pelaku usaha. Cukup banyak nih sebenarnya kewajiban dari pelaku usaha, karena dari beberapa aturan yang selalu diatur secara detail itu yaitu kewajiban dari pelaku usahanya, karena selalu konsumen itu dianggap posisi yang lemah ya Bapak Ibu, dalam bisa dikatakan lebih berpotensi mengalami kerugian ketimbang pelaku usaha gitu. Nah, jadi di sini diantaranya dalam melakukan PMSE ini salah satu pelaku usaha wajib membantu program pemerintah antara lain mengutamakan perdagangan produksi, meningkatkan daya saing barang dan atau jasa hasil produksi dalam negeri, dan PPMSE dalam negeri wajib menyediakan fasilitas ruang promosi barang
dan atau jasa hasil produksi dalam negeri. Nah, kalau bisa dilihat dari sini, jadi betul-betul diutamakan barang yang dijual atau diperdagangkan itu berasal dari produk dalam negeri ya Bapak Ibu. Namun seperti yang kita tahu juga, tidak dipungkiri dalam praktiknya, seringkali juga khususnya marketplace juga menjual barang-barang dari luar negeri. Namun ada juga beberapa marketplace yang benar-benar khusus menjual produk dalam negeri. Kemudian pasal selanjutnya, nah ini kewajiban pelaku usaha lainnya juga diatur dalam pasal 13 ya Bapak Ibu. Pelaku usaha ini wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subjek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah. Kemudian menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan termasuk sistem elektronik yang digunakan sesuai karakteristik, fungsi, dan perannya dalam transaksi tersebut. Nah, yang terakhir, memenuhi ketentuan etika perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini yang paling penting ya Bapak Ibu untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Nah, ini karena sering terjadi khususnya dalam kasus penipuan dalam e-commerce itu seringkali terjadi apakah barang yang sampai tidak sesuai atau barang yang sampai bahkan ada barang yang dibeli namun tidak sampai. Nah, itu berbagai macam ya Bapak Ibu. Jadi, mungkin ini poin satu ini juga yang sering kita temui ketika pada prakteknya dalam pelaksanaan e-commerce. Kemudian di pasal 18 diatur juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sebelumnya, yaitu nomor 8 tahun 1999 itu sudah kurang bisa meng-cover ya Bapak Ibu untuk khususnya terkait dalam transaksi e-commerce. Nah, makanya dibuatlah aturan-aturan baru yang bisa mengikuti perkembangan e-commerce. Antaranya ini pasal 14 tentang peraturan pemerintah, di mana dalam hal PMS merugikan konsumen, konsumen dapat melaporkan kerugian yang diderita kepada menteri. Nah, kemudian yang kedua, pelaku usaha yang dilaporkan oleh konsumen yang dirugikan harus menyelesaikan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat itu. Kemudian yang ketiga, pelaku usaha yang tidak menyelesaikan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dimasukkan ke dalam daftar prioritas pengawasan oleh menteri. Yang keempat, daftar prioritas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diakses oleh publik. Kemudian yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai daftar prioritas pengawasan diatur dalam peraturan menteri. Jadi jelas ya Bapak Ibu. Jadi perlindungan konsumen juga sudah diatur nih dalam peraturan pemerintah ini. Jadi sebagai aturan baru atau aturan yang mengikuti perubahan zaman bisa dikenakan dalam peraturan pemerintah nomor. Kemudian pasal selanjutnya yaitu pasal 26. Kita lihat. Nah, di sini ada lagi ya Bapak Ibu, pasal 26 juga terkait pelaku usaha wajib melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha. Jadi jelas ya Bapak Ibu, perlindungan konsumen juga sudah diatur lebih spesifik juga di peraturan pemerintah ini. Nah, untuk sanksinya itu diatur dalam pasal 80. Kita lihat Bapak Ibu, jadi hanya mengatur terkait sanksi administrasi. Kita lihat ya khususnya sanksi pidana dalam transaksi e-commerce. Nah, untuk sanksi administrasi ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019. Tepatnya pada pasal 80 ya, Bapak Ibu. Nah, ini pasal 80
terkait sanksi administratif. Nah, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan sebagainya, itu dikenai sanksi administrasi oleh menteri. Nah, di antaranya ini ya, Bapak Ibu, untuk sanksi administratifnya dapat berupa peringatan tertulis, dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan, kemudian ketiga dimasukkan dalam daftar hitam, kemudian yang keempat pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang dan atau pencabutan izin usaha. Nah, ini ya Bapak Ibu untuk sanksinya yang diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi sekali lagi untuk sanksi pidana tidak diatur dalam peraturan pemerintah ini. Nah, mungkin tadi juga Bapak Ibu ada yang bertanya, mungkin barangkali ini terkait menteri yang dimaksud ini menteri apa? Nah ini ya Bapak Ibu, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Jadi menteri yang tadi kita lihat dalam klausul yang dimaksud adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Mungkin itu yang bisa saya paparkan terkait peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019. Kita lihat lagi. Nah, jadi tiga ini menurut saya gitu secara pribadi sudah cukup mengcover terkait pelaksanaan e-commerce ya Bapak Ibu. Karena ada peraturan yang terus diupdate oleh pemerintah untuk bisa mengcover segala kegiatan e-commerce. Nah, seperti yang kita ketahui, mungkin perlindungan konsumen dalam pengembangan teknologi di era industri 4.0 ini sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi yang memunculkan e-commerce sehingga diperlukan peningkatan keamanan yang dapat menjadikan sebagai perlindungan konsumen ya Bapak Ibu. Namun mungkin saya sedikit ingin sharing pengalaman saya selama ini dalam mengelola e-commerce. Nah, kebetulan di sini Pak Indra sudah saling sharing nih gimana sih dalam pengelolaan marketplace saat ini gitu, khususnya di tempat Pak Indra, khususnya itu Bukalapak ya. Kita juga ingin tahu bagaimana pengelolaan marketplace saat ini. Namun kalau pengalaman saya pribadi dalam dalam memanfaatkan e-commerce atau marketplace, saya pikir tingkat keamanan saat ini sudah cukup ya Bapak Ibu. Jadi sudah jarang terjadi juga kejadian-kejadian atau kasus kriminal gitu dalam transaksi e-commerce ini. Karena balik lagi seperti yang kita tahu yaitu konsumen juga kita harus menjadi konsumen cerdas ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya bisa mengandalkan dari pelayanan pelaku usaha, namun kita juga bisa menganalisis atau memprediksi bagaimana sih penjual ini ataupun barang yang akan dijual. Uraikan juga ketika salah satu kasusnya seperti penjualan buku palsu ya Bapak Ibu ataupun buku plagiat. Nah itu cukup terus terang gitu ya si penjualnya mengatakan bahwa di situ ini buku KW ataupun non original. Di situ juga kita sebagai konsumen harus bisa cerdas itu bisa melihat bagaimana dari keterangan dari si penjual tersebut gitu. Sampai ketika kita membeli ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau kita inginkan. Nah, selanjutnya, ini mungkin sudah ya Bapak Ibu dari awal oleh Ibu ini terkait pengantar e-commerce-nya, kemudian juga beberapa jenis model e-commerce. Bapak Ibu juga pasti sudah paham, khususnya mungkin Pak Indra ya, Pak Indra di sini tahu ini model apa saja sih dalam e-commerce ini dalam prakteknya gitu, dan jenis-jenisnya. Nah, jadi intinya yaitu perlindungan konsumen ini dalam e-commerce perlu ditingkatkan khususnya terkait pemberitahuan identitas produsen atau pelaku usaha secara jelas. Kalau saya lihat saat ini marketplace rata-rata sudah melakukan ini ya Bapak Ibu, jadi terkait identitas pelaku usaha, bahkan kita juga bisa dialog secara langsung dengan pelaku usaha, tidak ditutupi atau dibatasi untuk komunikasinya gitu dengan pelaku usaha. Kemudian yang kedua, apabila produsen atau pelaku merupakan kantor atau perusahaan cabang
harus diberitahukan alamat kantor dan perusahaan induknya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga oleh para marketplace ya, Bapak Ibu, harus bisa mencantumkan di mana alamat kantor atau perusahaan induknya ataupun toko aslinya gitu atau toko offline-nya, supaya ketika terjadi yang tidak diinginkan penipuan atau penipuan dan sebagainya, kita bisa melakukan upaya-upaya yaitu dengan mengetahui kantor ataupun toko offline-nya gitu. Jadi kita bisa datangi langsung atau bisa menghubungi langsung. Perlu sekali dilakukan oleh marketplace khususnya dalam peningkatan keamanan. Kemudian yang ketiga, memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan bisnisnya. Nah, ini juga ya Bapak Ibu, saya pernah pengalaman saya mencoba membuka lapak buat dagangan saya ya Bapak Ibu di salah satu marketplace. Namun saya rasa itu cukup mudah ketika melakukan registrasi, tidak dimintai izin usaha dan sebagainya. Namun yang dimintai mungkin cukup waktu itu alamat rumah seperti itu. Nah, jadi sepertinya untuk izin yang dikeluarkan oleh pejabat, sepertinya di beberapa marketplace ini belum diterapkan ya Bapak Ibu, khususnya untuk pelaku-pelaku usaha. Nah ini bagaimana tadi yang saya jelaskan ya Bapak Ibu, jadi sebagai konsumen kita harus bisa lebih cerdas, membedakan mana produk yang asli, mana yang palsu. Nah, jangan sampai kita hanya bisa menyalahkan keadaan atau menyalahkan pelaku usaha. Yang jelas-jelas kita juga sebagai konsumen harus cerdas, harus bisa menganalisa, melihat barang tersebut apakah benar ori atau tidak. Kemudian biasanya kalau saya secara pribadi biasanya saya bisa melihat dari ratingnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kemudian dilihat dari harganya juga, kita juga bisa menganalisa apakah emang barang ini ori atau tidak. Biasanya ori kan otomatis harganya lebih mahal ya Bapak Ibu. Sedangkan yang palsu atau fake itu biasanya lebih murah untuk harganya. Dari situ kita bisa terus melihat, harus bisa menjadi konsumen cerdas. Memang jarang sekali kasus-kasus dalam khususnya e-commerce melalui marketplace itu dilaporkan atau diproses ya Bapak Ibu oleh penegak hukum. Namun balik lagi kembali kepada kita secara pribadi sebagai konsumen terus betul-betul bisa menjadi konsumen cerdas. Namun saya juga secara pribadi melihat kegiatan e-commerce saat ini ya Bapak Ibu, saya merasa untuk perlindungan terhadap pelaku usahanya malah kurang ya Bapak Ibu khususnya. Karena mungkin kalau ketika zaman dulu secara offline bisa dikatakan konsumen dalam posisi yang lemah ya Bapak Ibu, lebih gampang mengalami kerugian gitu, penipuan atau sebagainya. Sedangkan saat ini saya merasa ketika muncul e-commerce ini atau perkembangan teknologi ini, posisi pelaku usaha juga bisa dikatakan posisi yang lemah ya Bapak Ibu, atau berpotensi mengalami kerugian karena sekarang juga banyak konsumen-konsumen yang berniat jahat atau konsumen-konsumen yang memiliki modus-modus dalam melakukan penipuan atau melakukan hal-hal yang merugikan pelaku usaha. Contoh, waktu itu juga saya pernah, saudara saya khususnya pernah mengalami ketika itu menjual produk, produknya sudah dikirim, konsumennya sebelum dikirim, konsumennya sudah mengirimkan bukti transfer gitu ya Bapak Ibu. Jadi seperti asli bukti transfer tersebut, yaitu seperti dari bank A gitu kan, memperlihatkan bahwa uangnya sudah ditransfer ke si penjual. Namun ketika dicek ke ATM, ternyata uang tersebut belum masuk sama sekali. Nah ini juga pernah dialami atau sering saya temui, di mana pelaku usaha yang dirugikan atau penjual yang dirugikan oleh konsumen gitu atas modus-modusnya gitu. Di sini saya melihat juga jadi ternyata untuk posisi lemah atau posisi yang berpotensi dirugikan ini hampir sama ya Bapak Ibu untuk konsumen dan pelaku usaha. Kemudian selain itu juga saya juga memperhatikan khususnya di salah satu marketplace langganan saya Bapak Ibu, di mana konsumen ini bebas dalam menentukan rating ya Bapak Ibu. Jadi entah itu rating memberi bintang 2 atau memberi emot kepuasan yang kurang atau dan sebagainya, itu cukup bebas gitu konsumen melakukan itu tanpa bukti-bukti yang kuat. Nah ini saya sering temui nih.
ketika saya melihat rating-rating di salah satu marketplace, ketika salah satu produk atau salah satu penjual, saya melihat ada yang memberi bintang 1, namun tidak diiringi oleh bukti-bukti yang kuat. Jadi hanya sekedar memberi bintang 1 udah aja. Seringkali saya melihat pelaku usahanya protes nih, kenapa bintang 1, apa buktinya dan sebagainya. Nah ini juga saya lihat salah satu fitur di marketplace yang cukup bisa melemahkan pelaku usaha ya, karena dengan konsumen bebas memberikan rating itu sangat berbahaya sekali karena bisa menjatuhkan nama baik ya Bapak Ibu. Karena dengan adanya bintang 1 itu rating bisa turun drastis. Nah ini mungkin yang perlu diperhatikan juga khususnya dalam pengelola marketplace, bagaimana terkait hal tersebut gitu. Bagaimana solusi-solusi yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha khususnya dalam melindungi produknya ataupun sistem perdagangannya gitu. Karena saya secara pribadi itu sangat merugikan sekali ketika ada konsumen dengan mudahnya memberikan bintang 1 namun tanpa alasan dan bukti yang kuat. Persaingan usaha itu sangat mempengaruhi sekali ya Bapak Ibu, sangat diperlukan gitu, khususnya dalam hal rating. Khususnya saya juga secara pribadi setiap melakukan pembelian itu selalu saya perhatikan ratingnya. Nah di situ saya cukup miris juga melihat konsumen ada yang bertindak seperti itu. Nah di sini yang menurut saya masih kurangnya perlindungan khususnya pelaku usaha ya Bapak Ibu. Jadi di sini juga saran saya kepada pemerintah juga diharapkan tidak hanya perlindungan konsumen yang ditingkatkan, namun perlindungan pelaku usaha juga perlu diperhatikan, khususnya dalam hal transaksi e-commerce atau perkembangan teknologi saat ini begitu mudah konsumen dalam memberi nilai gitu kepada pelaku usaha gitu, tanpa dasar-dasar atau bukti-bukti yang kuat. Mungkin selain marketplace atau e-commerce juga bisa termasuk juga yang lain-lainnya seperti jasa transportasi online ya Bapak Ibu, itu juga sama halnya penumpang ataupun konsumen itu bisa sebebas mungkin memberikan rating semau konsumen tersebut itu tanpa dasar yang kuat. Nah, ini barangkali yang bisa menjadi bahan perhatian gitu oleh kita sebagai masyarakat, khususnya pelaku usaha, bagaimana meningkatkan perlindungan pelaku usaha dalam bertransaksi e-commerce khususnya melalui marketplace. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau sedikit materi yang bisa sampaikan karena ini cukup mendadak juga tadi Bu Eni tadi ganti. Jadi mungkin bahannya saya cukup seadanya. Baik, barangkali di sini ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau sharing, silakan. Barangkali Pak Indra boleh sharing gitu terkait marketplace saat ini. Barangkali pasti kan Pak Indra lebih banyak nih pengalamannya dalam mengelola marketplace, atau barangkali ada juga Bapak Ibu lainnya. Dipersilakan. Terima kasih. Ini aja mungkin boleh menambahkan sedikit Mas Sena ya. Oh ya, boleh. Kalau sebelum-sebelumnya terkait rating ketika kita misalnya udah sesuai prosedur, kemudian dari sisi dari sisi customer itu memberikan rating yang kurang baik. Kalau sekarang itu sebenarnya udah bisa kita lakukan banding sih. Banding di gitu sini ya. kan biasanya ada story chat juga ya, dari story chat kemudian sekarang tuh yang disarankan untuk video packing itu nggak hanya dari buyer aja, tapi dari seller juga, karena ini nanti akan berhubungan yang pertama dengan ekspedisi, karena kalau misalnya ada kerusakan itu kan nanti akan ditelusuri, ini kerusakan punya autentifikasi terkait produk ini original atau yang lain. Nah, itu juga bisa diperkuat sih untuk kita lakukan penghapusan dari sisi itu bisa, walaupun prosesnya agak panjang, cuman mungkin kurang lebih kayak misalnya kita dapat tuntutan gimana kita mengajukan pledoi atau pembelaan kayak gitu sih. Selama pledoinya itu dari sisi marketplace. Berarti itu ada solusinya bisa banding seperti itu Pak ya? Bisa.
Bisa. Tapi biasanya kalau dari sisi seller yang transaksinya banyak, biasanya mereka tutup mata sih. Karena ada fitur barter. Jadi barter gini, misalnya ada satu feedback negatif itu bisa dihapus dengan 10 feedback positif misalnya. Itu kalau seller yang besar biasanya dia nggak mau ribet banding, tapi cara hapusnya kayak gitu. Itu pun ada di fitur-fitur marketplace pun ada. Oh iya. Tapi dia harus dapat feedback positif cukup banyak dulu untuk bantu hapus itu. Paling enggak dari sisi platform itu kan bisa bertanggung jawab, karena ternyata dari 1000 misalnya 1000 feedback cuma satu nih yang jelek, dia menukarkan 10 feedback positif dengan satu, berarti oke lah gitu. Secara pertimbangannya kayak gitu sih. Oke, terima kasih Pak Indra atas sharingnya ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu, ternyata ada upaya yang bisa dilakukan pelaku usaha. Kembali lagi di sini juga dibutuhkan berarti ya Pak Indra pengelola marketplace ini sebagai mitra ataupun sebagai partner dari para pelaku usaha ya Pak Indra ya. Iya betul Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Indra atas sharingnya. Kemudian saya juga sering perhatikan ya Bapak Ibu di dalam salah satu marketplace, saya perhatikan di mana konsumen itu memberikan rating 1 dan sebagainya, biasanya alasannya itu karena jasa pengiriman yang lama. Nah ini juga kurang etis sekali nih menurut saya, karena kan itu pihak ketiga lainnya lagi terkait ekspedisi gitu, tidak bisa atau di apa ya, masalahannya di jasa pengiriman. Nah itu juga saya sering temui itu, di mana konsumen atau pembeli memberikan bintang 1 dengan alasan jasa pengirimannya lama. Nah ini ya saya kurang setuju juga gitu, kenapa jadi penjual yang disalahkan gitu. Nah itu kan kembali lagi kepada ekspedisinya. Bahkan di beberapa marketplace tahu saya untuk jasa ekspedisi pun itu dipersilakan kepada konsumen untuk bisa memilih ya, Bapak Ibu, apakah memilih JNE dan sebagainya. Nah, itu dikembalikan lagi kepada konsumen. Jadi ketika terjadi kesalahan dalam ekspedisi atau jasa pengiriman, menurut saya secara pribadi mungkin tidak bisa disalahkan begitu saja kepada pelaku usaha. Baik, saya barangkali di sini ada Bapak Ibu memiliki transaksi e-commerce, khususnya yang melalui marketplace ya Bapak Ibu, seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Dipersilakan atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan Bapak Ibu. Untuk absennya jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi sudah di-share oleh Ibu Tuti. Dipersilakan. Maaf Bu, boleh di-share ulang nggak itunya? Absennya saya telat tadi. Ibu Tuti bisa di-share ulang. Atau saya coba share ulang. Nah, sudah itu. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir. Halo, mungkin Kak Sena mau nambahin aja. Oh iya, boleh Ibu, dipersilakan. Kalau mungkin dari sisi pelanggan, kalau mau komplain tapi bingung kalau ke kurir atau itunya kan nggak ada tempat untuk komplainnya gitu kali ya Pak. Kalau di situ kan udah main apa, tapi kan itu jadinya ke tokonya bukan ke kurirnya gitu kan, ke ekspedisinya gitu. Kalau ada tempat untuk ekspedisi, naruh saran atau kritik mungkin di tempat ekspedisinya ketimbang di tokonya sih. Iya, Kemungkinan besar gitu. Sebagai mungkin konsumen saya juga. Bisa sebagai tambahan fitur ya, sebagai mungkin barangkali bisa ditambahkan fitur komunikasi langsung nih dengan jasa ekspedisinya. Namun saya pengalaman juga ya Bu, waktu itu pernah
bermasalah dengan ekspedisi, kita dapat nomor isi dan sebagainya, biasanya kita langsung di situ bisa menghubungi langsung pihak ekspedisinya. Waktu itu saya pengalaman salah satu ekspedisi juga dari situ, saya coba dengan cara mengontak pelaku usahanya dulu atau si penjual dulu, kemudian penjual biasanya mengarahkan, mohon di kontak center tim ekspedisinya gitu. Biasanya nomornya langsung diberikan gitu oleh pelaku usaha itu. Nah, di situ saya coba tindak lanjut, saya hubungi tim ekspedisi, alhamdulillah selesai ya itu, karena saya langsung datang ke gudangnya gitu waktu itu, karena diberitahukan oleh tim ekspedisi, "Oh, ini barang ini," dengan kita sebutkan resinya itu, mereka sudah bisa melacak barang tersebut, oh ternyata salah input atau ada yang dengan alasan berbagai macam alasan lah, atau salah klik atau kepencet dan sebagainya. Namun saya coba telusuri, saya sampai datang ke gudangnya dan alhamdulillah barang itu aman sebenarnya gitu. Mungkin teknis-teknis gitu juga nih sering terjadi gitu di tengah kegiatan e-commerce. Balik lagi seringkali terjadi juga di dalam masalah ekspedisinya ya Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih Ibu Putri tadi atas masukannya juga. Barangkali ada juga yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Dipersilakan. Tapi Ya, untuk sampai saat ini sini. memang ya, Ibu. Alhamdulillah untuk tingkat keamanan e-commerce sudah cukup baik sih ya kalau saya lihat ya Bapak Ibu. Maksudnya sudah jarang juga terjadi kasus-kasus yang terlalu besar gitu khususnya dalam penjualan. Namun pernah juga kan waktu itu kita heboh dengan waktu itu penjualan bayi yang di salah satu marketplace, nah itu sempat heboh juga ya Bapak Ibu, sangat fatal sekali. Namun kalau akhir-akhir ini saya perhatikan kegiatan e-commerce, alhamdulillah tingkat keamanan sepertinya sudah meningkat, apalagi tadi dari sharing yang Pak Idra sampaikan, tingkat keamanan khususnya di pelaku usaha juga diberikan, kemudian kepada konsumen juga. Jadi alhamdulillah saya juga secara pribadi tidak pernah ya, jangan sampai ya Bapak Ibu, tidak pernah mengalami yang namanya penipuan atau yang namanya mungkin barang tidak sesuai itu biasanya masih dalam tingkat wajar ya Bapak Ibu, apalagi kadang kan kita hanya bisa melihat dengan modal gambar atau foto, ternyata pas ketika realnya oh ternyata seperti ini. Nah itu mungkin bisa dikatakan masih ada tingkat wajar sesuai harga yang kita beli atau yang kita pilih gitu ya Bapak Ibu. Baik, persilakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya atau sharing pengalamannya, dipersilakan. Apabila tidak ada mungkin atau ditutup saja ya Ibu Tuti. Terima kasih kepada Pak Senak yang sudah mempresentasikan pematerinya kepada para mahasiswa kita. Dan terima kasih juga kepada para mahasiswa dan mahasiswi yang hadir pada pertemuan ini. Untuk itu saya tutup pertemuan ini dengan alhamdulillah. Alamin, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih Pak Toto, Bu Tuti. Ya, sama-sama Pak Sana. Nuhun.